Assalamualaikum sahabat Rumah Sakit USU. Ketemu lagi dalam podcast rutin Rumah Sakit USU. Salam sehat, quality, safety, and friendly. Kali ini bersama saya Bidan Dwi Anissa Purba dengan bintang tamu nih yang tidak kalah kece, baik dan pastinya cantik, yaitu Dokter Lia Resti Mulia SP THTKL. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matching kita hari ini ya. Oh, nggak janjian ya dok? Gimana dok, sehat dok? Alhamdulillah. Jadi dok, pada podcast kali ini tema kita menarik nih dok ya, tentang rinitis alergi. Jadi dok, sebelum nih kita pembahasan lebih lanjut nih ya dok ya, dokter bisa nih kasih tahu sahabat-sahabat Rumah Sakit USU, rinitis alergi ini apa sih dok? Dan kenapa sih dok topik ini sangat perlu kita angkat dok? Oke. Per definisi ya, rinitis alergi adalah peradangan pada mukosa hidung yang disebabkan oleh alergi, yang ditandai dengan gejala hidung bersin, pilek, hidung gatal, dan hidung tersumbat. Nah, peradangan ini dipicu oleh alergen. Alergen itu adalah suatu bahan yang memicu alergi yang terbawa di udara masuk ke saluran napas kita, dalam hal ini adalah hidung. Kemudian kenapa topik ini perlu diangkat? Karena rinitis alergi ini ternyata tidak terbatas pada gejala hidung, namun juga mengganggu kualitas hidup. Nah, kualitas hidup baik itu bekerja, belajar pada anak, dan mengganggu tidur. Dan jika tidak tertangani dengan baik, itu dapat mengakibatkan komplikasi. Berarti mengganggu aktivitas sehari-hari juga ya dok? Ya, betul. Berarti dok, ada nggak dok tipe-tipe dari rinitis alergi tersebut dok? Ya, tipe lebih ke klasifikasi ya. Nah, rinitis alergi ini dibagi berdasarkan frekuensi dan lama ya. Kemudian yang kedua berdasarkan derajat beratnya penyakit. Nah, jika dilihat dari frekuensi itu terbagi atas intermittent dan persistent. Kalau intermittent dia cenderung lebih jarang ya, dan di bawah sebulan ya. Kalau yang persistent dia cenderung hampir setiap hari dan sudah dialami lebih dari 1 bulan. Nah, jika berdasarkan derajat beratnya itu terbagi ringan dan sedang berat, di mana yang ringan ini dia tidak mengganggu aktivitas dan biasanya pasien tidak datang, gitu kan? Tidak berobat ya dok ya? Iya. Nah, yang sedang berat ini yang sudah mengganggu. Jadi pasien itu sudah merasa tidurnya terganggu, pada anak-anak ngantuan, jadi terganggu belajar ya, proses mengganggu belajar. Aktivitas ya dok ya? Mengganggu bekerja gitu ya. Nah, kenapa harus kita ketahui klasifikasi ini? Karena dari sinilah kita pertimbangan terapi ya diberikan dari klasifikasi itu untuk terapi lebih lanjutnya ya dok ya? Iya. Dok ya. Jadi tadi kan dokter udah jelasin nih bagaimana pengertian dari rinitis tersebut ya dok. Bisa nggak dok dokter beritahu kepada kita itu dok, apa aja sih dok penyebabnya? Bagaimana sih dok gejala bagi orang yang menderita rinitis tersebut, serta risiko apabila orang mengalami rinitis alergi tersebut dok? Oke. Penyebab ya, penyebab dari rinitis alergi ini lebih cenderung genetik ya, diturunkan. Nah, tapi faktor resiko terjadinya alergi ini sudah ada sejak dalam kandungan. Nah, misalnya dari riset-riset yang ada ya, dari ibu hamil yang kekurangan vitamin D. Bisa pada proses bayi, bisa jadi pada bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif. Itu berpengaruh ya dok ya? Faktor resiko untuk terjadinya rinitis alergi. Kemudian bisa juga faktor lingkungan, terpapar banyak rokok dalam waktu yang lama sehingga merusak mukosa hidung kita. Lingkungan keluarga ya dok, orang terutama ya dok ya, orang-orang terdekat ya, sekitar ya. Kemudian bisa juga ini apa namanya hormonal pada ibu hamil. Nah, itu mencetus ya kan. Nah, kemudian gejala ya, gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 gejala hidung kan, bersin, pilek, hidung gatal, dan hidung tersumbat. Namun juga bisa disertai non nasal symptom atau gejala non hidung. Nah, misalnya apa? Misalnya langit-langit gatal, itu bisa. Termasuk juga ya, dok ya? telinga, tenggorok gatal,
Dan yang paling sering itu yang non nasal ini mata berair, gatel, merah, nah gitu itu bisa. Itu dok, kalau misalnya tadi dokter bilang ke mata, itu hidungnya tidak ada gangguan apa-apa dok? Itu wajib. Oh wajib, Iya, berarti tapi nggak mesti keempatnya. Jadi salah satunya ya dok ya? Iya. Gejala hidung bisa disertai dengan yang non hidung gitu. Tapi yang hidungnya wajib gitu ya dok iya, ya? Biasanya udah sedang berat gitu. Udah ke sedang berat yang udah mengganggu aktivitas ya dok ya? Betul. Nah gejala tadi ya. Terus pada anak itu ada yang khas itu. Ada yang namanya nasal salut, gerakan anak menggosok hidung. Ya kan, nasal sinner itu ada garis di hidung karena sering gosok-gosok ke atas gitu kan. Iya, dok, nah itu pada anak. Kemudian ada Dennis Morgan itu dia kehitaman di bawah mata karena stasis pena. Itu pada anak khas itu. Khas ya dok, beda sendiri ya pada anak ya dok ya. Berarti bisa dibedakan ya dok kalau pada anak ya dok ya. Iya. Kemudian apa tadi? Resikonya dok. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, rinitis alergi ini bisa menyebabkan komplikasi ya. Seperti yang kita tahu tuh sering kita dengar rhinosinusitis ya. Kemudian otitis media. Dan dia juga bisa menyebabkan gangguan tidur yang kita tahu ngorok ya, hingga henti nafas atau sleep apnea. Berakibat sampai ke situ ya dok? Iya, di mana pada orang dewasa bisa menjadi resiko untuk terjadi stroke. Nah itu. Kemudian ini kan berkaitan erat dengan asma ya, sehingga kalau tidak terkontrol itu bisa memperberat asmanya. Nah seperti itu. Jadi penting ya untuk kita tata laksana dengan baik. Berarti harus tahu pencegahannya nanti ya dok ya. Jadi dok, termasuk menular nggak dok rinitis alergi ini dok? Kalau memang iya, melalui apa dok? Oke. Rinitis alergi ini memang peradangan yang tidak disebabkan oleh infeksi, sehingga tidak menular tapi diturunkan. Genetik ya dok, seperti dokter jelaskan tadi ya. Iya, jadi misalnya jika salah satu orang tuanya itu menderita alergi, kemungkinan anaknya terkena alergi itu 30%. Nah, tetapi jika dua-duanya menderita alergi, kemungkinan itu naik 60-80%. Nah, itu dia. Berarti bawaan dari orang tua ya dok ya. Iya. Berarti kalau dari udara atau dari mukosa atau sentuhan gitu tidak ada ya dok ya? Iya, itu pencetus. Tapi tidak penularannya ya dok ya. Oke dok. Jadi dok gini, tadi kan dokter bilang bahwa saya rinitis alergi ini pada hidung. Jadi dok, bagaimana ya dok kita itu bisa membedakan keadaan hidung pada orang yang menderita rinitis alergi dengan gejala hidung yang bukan disebabkan oleh alergi dok? Nah, bagaimana membedakannya? Nah, kita lihat dari 4 gejala hidung dulu ya. Misalnya bersin. Pada orang yang tidak alergi, biasanya kan kena debu itu bersin sekali gitu kan. Itu hanya karena hiperreaktivitinya aja gitu. Nah, pada orang yang alergi biasanya bersinnya itu berturut-turut, lebih dari 5 kali ya, dok ya? Iya, haci gitu berkali-kali. Nah, pileknya juga gitu. Pilek kalau pada infeksi kan dia lebih kental ya kan, berwarna hingga berbau kan. Kalau pada alergi dia bening encer. Nah, seperti itu. Kemudian kita membedakannya lagi tentu khasnya ya. Pasien ini tentu punya riwayat atopi, ya kan, riwayat alergi gitu. Kemudian ada pencetusnya yang selalu gitu kan, dan waktunya tertentu. Pada waktu tertentu ya dok ya. Tidak selalu berarti ya dok ya? Tidak selalu, biasanya tiap malam dok gitu, atau tiap pagi. Nah, atau pada udara dingin gitu udara ya dok dingin ya? Kan pagi itu kan malam ke pagi malam gitu. ke pagi di situ dia ya dok ya terjadinya ya. Nanti pasiennya bilang tuh, ntar kalau udah siangan hilang dok. Nah itu dia. Jadi dia waktu-waktu tertentu. Oh itu khasnya ya dok ya, kayak gitu ya dok ya. Iya. Oh ya dok. Jadi gini dok, ada istilah ya dok, ada penyakit, ada obat gitu ya dok ya. Jadi dok, bagaimana nih dok pengobatan dari rinitis alergi tersebut dok? Oke. Pengobatannya tentu ini kan ada pencetusnya ya. Nah tentu pengobatan pertama avoidance, yaitu menghindari faktor pencetus ya, itu penting. Yang kedua cuci hidung, itu penting banget. Cuci hidung itu ibarat kalau kita tuh cuci tangan kan, gerakan cuci tangan, ini cuci hidung. Even pada kita yang orang normal pun kita sarankan
Nah, cuci hidung pakai apa? Bisa pakai NaCl atau larutan salin, bisa juga dengan preparat yang sudah banyak beredar. Dijual di apotek ya, Dok, Iya, yang semprot hidung itu kan. Nah, itu juga spray bisa. yang spray hidung itu ya, Dok ya? Iya. Prinsipnya adalah mengalirkan. Jadi kalau pakai spray ya tekannya lama ya, sampai ngalir airnya. Nah, yang selanjutnya tentu terapi ya. Terapi yang berdasarkan klasifikasi, bisa antihistamin gitu ya. Bisa steroid intranasal gitu-gitu ya. Nah, pada pasien yang tidak respon ya kan atau uncontrol, dia tetap ada keluhan gitu kan, dengan pengobatan yang sudah kita jalani, atau pasien tidak mau memakan obat. Nah, pasien tidak mau memakan obat, itu imunoterapi pilihannya, bisa kita lakukan. Itu dia. Dan pastinya berobat ya, Dok, ke rumah sakit USU ya, Dok? Iya. Ya, bisa kita lakukan. Nah, tentu selain itu juga gaya hidup ya. Gaya hidup berpengaruh ya, Dok ya? Harus, karena kita kan respon imun kita ini seperti jungkir-jungkit. Jadi ketika kita imunnya itu rendah, alergi kita kumat. Nah, begitu juga kalau imun kita kuat itu dengan olahraga, berjemur, gitu, alergi kita ditekannya. Jadi tetap saya kalau ke pasien itu menganjurkan gitu olahraga gitu. Olahraga, Dok. Jalan kaki pun nggak apa-apa. Iya, yang penting olahraga ya, Dok ya. Iya, bergerak. Oke, Dok. Jadi tadi berhubungan sama gaya hidup nih, Dok. Jadi ada nggak sih, Dok, pantangan yang harus dihindari nih, Dok, terutama makanan ya bagi penderita rinitis alergi tersebut, Dok? Yang perlu dihindari yaitu ya alergennya yang mencetus. Nah, gimana kita tahunya? Nah, kita lakukan dengan skin prick test. Itu juga kita lakukan. Nah, skin prick test, kalau yang pada rinitis alergi ini kan hirup-hirupan. Nah, itu biasanya debu biasanya yang paling sering. Namun di skin prick test kita tes juga makanan. Jadi ya hirup-hirupan juga, misalnya kayak serbuk bunga, debu segala macam. Makanan juga kita cek. Berarti makanan juga bisa jadi pencetusnya ya, Dok ya? Bisa ya, Dok. Tapi memang yang utama yang hirup-hirupan. Yang hirup-hirupan berarti dari udara ya, Dok ya? Itulah debu, serbuk rumput, gitu-gitu ya. Kapuk, gitu itu kita cek. Nah, seperti itu. Gitu, ya, Dok. Jadi, Dok, ini kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih, Dok. Jadi, Dok, apa sih, Dok, tips-tips nih, Dok, dari dokter ya, Dok, untuk mencegah nih bagi kita semua agar terhindar nih, Dok, dari rinitis alergi itu sendiri, Dok? Tips-tips ya agar terhindar. Pencegahan, termasuk pencegahan ya, Dok. Nah, karena kan mencegah lebih baik ya, Dok, daripada mengobati ya, Dok. Iya. Pada penderita alergi ini tetap avoidance yang pertama. Jadi biasanya kita edukasi ke pasien itu kan yang utama debu ya, biasanya ya, debu. Jangan menyapu. Kalaupun mau menyapu dengan yang mop kayak di mall itu. Nah, lakukan lebih baik lagi dengan vacuum cleaner. Pokoknya prinsipnya debu tidak terbang, jangan pakai kipas angin gitu ya. Kemudian kalau membersihkan gitu jangan pakai kemoceng, tuh terbang terus kan, dilap basah gitu. Terus kurangi pajangan-pajangan yang tidak penting, sarang debu ya. Nah gitu. Kemudian yang paling baik lagi apa? Air purifier, pembersih udara yang 0,15 mikron itu dikatakan bagus ya, menyaring debu di ruangan. Nah itu lebih yang ke hidung ya. Nah itu kemudian apalagi ya tadi olahraga ya kan, gaya hidup ya. Kemudian berkaitan juga dengan tungau debu rumah, apa tuh di tempat tidur. Seminggu sekali ganti spray, sering-sering dijemur gitu kan, spraynya begitu. Ya, itu termasuk pencegahannya ya, tips-tipsnya ya, Dok ya. Satu lagi dari penelitian itu banyak kebanyakan pasien alergi itu kadar vitamin D-nya kurang. Makanya saya selalu menganjurkan jemur atau minum suplemen. Karena kebanyakan itu dia sangat kurang sekali dan dengan makanan tidak bisa mencukupi. Jadi kadar vitamin D-nya itu harus cukup untuk menekan alergi tadi, dia bisa. Oke, Dok. Jadi tips-tipsnya itu udah cukup komplit ya, Dok ya, mulai dari gaya hidup ya. Jadi sebenarnya berpengaruh sama gaya hidup kita sih sebenarnya lebih besar pengaruh dari rinitis alergi tersebut ya, Dok ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Dok ya. Karena memang pengaruh dari rinitis tersebut memang berpengaruh pada aktivitas kita juga ya kan, Dok ya. Betul. Oke, Dok, ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok, dari sahabat-sahabat kita di Rumah Sakit USU nih yang udah ngirimin pertanyaan dari via Instagram kita nih, Dok.
Oke dok, ini salah satunya nih dok. Ada dari sahabat kita mengatakan bahwa bagaimana nih dok penanganan yang paling tepat rinitis alergi pada ibu hamil. Oke. Terapi kita biasanya yang tadi avoidance, cuci hidung itu wajib ya, yang menghindari faktor pencetus. Nah, untuk terapi kita punya pilihan yang aman untuk ibu hamil. Misalnya antihistamin gitu ya, biasanya ibu hamil lebih ke cetirizine gitu ya, ada jenisnya. Dan semprot hidung steroid juga cenderung aman, kan ada beberapa kandungan itu ya yang beredar. Ada yang aman kandungan untuk yang ibu aman, ada yang aman untuk ibu hamil. Ya. Oke dok, ini juga ada pertanyaan dok ya, apakah rinitis alergi itu bisa menyebabkan kelelahan dok? Nah, oke, rinitis alergi seperti yang saya sebutkan, dia kan bisa mengganggu kualitas hidup ya, gangguan bekerja, gangguan tidur. Nah, otomatis kalau tidurnya terganggu kan besoknya pasien cenderung kelelahan ya, kurang tidur gitu ya, Lemas ya dok ya? Bisa Ya dok bisa. ya. Oke dok, terima kasih banyak ya dok ya untuk berbagi ilmu hari ini ya dok ya. Terima kasih. Sangat bermanfaat dok, terutama bagi kita semua. Jadi kita udah bisa membedakan, jadi kita nggak sepele ya dok ya, udah bisa mengenali gejala-gejalanya dari rinitis alergi tersebut. Terima kasih banyak dok. Semoga ilmunya berkah, dokter sehat-sehat semuanya ya dok ya. Sama-sama kita ya. Oke, sahabat-sahabat Rumah Sakit USU, demikian podcast kita pada hari ini tentang rinitis alergi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, quality, safety and friendly. Sampai jumpa di podcast lainnya. Dari saya Dwi Anissa Purba dengan Dr. Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.